Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, saya ingin mendapatkan apa ya, ibaratnya petuah mungkin dari Bapak lah. Petuah. Sebenarnya terkait anak-anak muda yang sekarang yang mungkin belum banyak mendapat kesempatan untuk masuk dalam kepengurusan organisasi, masih rata-rata anak-anak muda ini masih di zona nyaman menjadi anggota organisasi tapi tidak menjadi pengurusnya gitu. Nah, mungkin ada kiat khusus untuk anak-anak muda ini biar berani tampil atau mungkin berani memberikan sebuah gagasan supaya dia itu ya bisa masuk dalam organisasi itu, dan organisasi itu biar orangnya nggak hanya lo lagi gitu Pak. Nah, ini pertanyaan bagus sebetulnya. Jadi kalau kita melihat di situ, kita harus lihat dari hierarki. Jadi DPK atau organisasi yang tingkat yang mau pusat, mau tengah, mau bawah, melibatkan orang. Jadi kita harus punya melihat orang potensinya luar biasa. Ini orang seperti kita ajak. Makanya saya bilang kalau orang yang tidak punya passion, ketika diajak mau apapun dia akan mau. Tapi ketika diajak ngobrol kita nyambung. Oh, ini orang bagus nih. Jadi dengan melibatkan mereka, dia akan merasa, oh saya dihargai. Oh, oke. Dihargai, lalu kita minta pendapat. Ya mohon maaf aja, kadang begini di kita tuh. Jadi orang percaya itu bukan dari kata-katanya, tapi dari siapa kata-kata itu keluar. Misalnya maaf, seorang pejabat, saya mengatakan harus begini-begini. Tapi dari seorang cleaning service, orang percaya mana? Pejabatnya. Pejabat, padahal ya keluar sendiri duluan dari orang cleaning service. Itu. Di situ. Padahal cleaning service punya potensi yang luar biasa, saya kira. Berarti bisa saya garis bawahi, berarti harusnya yang senior ini secara legowo menggandeng gitu. Iya, menggandeng. Ayo kesini gitu. Iya. Jadi biar anak-anak muda ini juga keluar dari zona nyamannya, jangan hanya menjadi anggota tapi harus ikut menjadi pengurus gitu ya. Iya, jadi karena ini kan bisa kan jelas kalau kita bicara tadi rangkap jabatan itu kan, nah bagaimana supaya tidak dirangkap jabatan, karena kita tidak bisa mengkader orang-orang seperti ini. Ya sudah, jadi orang merasa bahwa saya ini orang senior, saya udah lama, udah banyak pengalaman. Mau jabat ini, jabat itu, udah habis kita. Jadi nggak punya kesempatan orang lain. Dan menurut saya sebuah keberhasilan sebuah organisasi itu adalah ketika seumpamanya si A ini menjabat dan organisasinya bisa berkembang dengan baik. Tapi kalau dia tidak bisa mengkader seseorang untuk melanjutkan program-programnya untuk membawa organisasi ini lebih baik lagi, kan berarti itu sebuah kegagalan. Gagalan karena tongkat estafet kepemimpinan tuh berpengaruh ketika orang yang memimpinnya. Ya kan? Bagaimana meletakkan pondasi-pondasi aturan-aturan regulasinya itu ketika nih di bawahnya kita sudah meneruskan. Seperti itu maksudnya. Itu sederhana, tapi nggak tahu kalau misalnya ini ada sesuatu yang terjadi karena dikudeta gitu, beda lagi. Saya nafsu pengen jadi pemimpin itu, berarti sudah buyar gitu, nggak ada lagi. Jadi berarti tetap harus sesuai aturan main, sesuai dengan kalau memang mau jadi sebuah pengurus ya harus paling tidak dia harus bisa menyampaikan sebuah gagasan. Terus dia mempunyai keinginan, saya mau dong semuanya ada pengurusan baru, saya pengen masuk kayak gitu ya. Bisa, nggak apa-apa. Saya kira juga itu bukan hal yang tabu ketika saya pingin dong orang yang tabu. Saya kira ini orang punya potensi tapi bagaimana diarahkan. Tapi kan kadang orang bilang misalnya, oh songong lu, sok tahu lu, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Soalnya saya sebagai anak muda sendiri jadi curhat nih, pernah dibilang baru anak kemarin ngomong yang macam-macam lah. Tapi ya nggak apa-apa, itu maksudnya buat anak-anak muda ketika ada kata-kata yang mencemooh apa segala macam, jangan langsung putus asa. Itu mungkin buat masukan kita, oh berarti saya besok harus lebih baik lagi. Nah, terakhir nih Pak, sebelum nanti closing statement. Nah, terkait rangkap jabatan, terus tadi sudah pengkaderisasian itu penting segala macam. Nah, mungkin perlu juga yang selain legowo, para senior ini kira-kira nih Pak, menurut Bapak selain eksistensi tadi ya, saya agak penasaran nih, kenapa sih kok masih seneng banget dengan rangkap jabatan gitu Pak? Kok enggak? Wah, saya udah mau kayak Bapak nih udah mau pensiun tadi bilang malu, tapi di luar sana itu enggak loh Pak. Gitu. Ya itu tadi sebetulnya ini kan
moral ya, moralitas, etika. Jadi kita nggak bisa bicara soal boleh atau tidak. Nah, kita kan bicaranya soal bukan regulasi pemerintah yang sudah jelas kalau pemerintah ya. Tapi ini kita bicara soal undang-undang ormas yang sebetulnya tidak diatur dalam ADART, karena saya kira prinsipnya itu adalah kepada moralitas kita, tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin atau seorang yang memang harusnya logo meninggalkan. Saya kira itu tidak bisa saya jelaskan secara definisi lengkap, tapi bagaimana moralitas kita, tanggung jawab rasa kita bahwa kita punya anak muda yang punya potensi luar biasa. Saya kira itu sebetulnya. Ya sekali lagi memang harus mengkaderkan ya. Jadi harus tongkat estafet ini sudah harus jelas. Ini akan saya serahkan kemana ya. Jadi baik. Dan penerima tongkat estafet juga memang sudah harus dipersiapkan. Harus bisa melanjutkan. Harus. Baik Pak. Saya rasa ini diskusi yang luar biasa terkait rangkap jabatan ya. Mungkin belum kita belum detail lah semua kita bahas, tapi paling tidak sebenarnya rangkap jabatan itu tadi sesuai yang disampaikan Pak Gigen, ya ada dampak buruknya karena anak-anak muda ini tidak tersalurkan, bakat-bakatnya tidak tersalurkan dengan baik, jadinya sehingga tongkat estafet juga akan sulit untuk dikasih dengan anak-anak muda yang sebenarnya mempunyai potensi ya. Nah setelah mungkin boleh Pak kasih closing statement, tapi sedikit tambahan sebelum closing statement. Kelihatannya banyak juga ya Pak orang memberikan jabatan ke orang lain. Semua nih contoh si A punya jabatan direktur atau apa, harusnya dia memilih bawahannya itu harusnya sesuai dengan kualifikasi. Tapi kadang banyak juga yang kalau orang bilang like dislike lah. Wah saya sukanya sama dia, padahal di sampingnya itu dia punya pilihan sebenarnya si A ini bagus juga tapi nggak dikasih kesempatan. Kalau menurut Bapak gimana, sekalian boleh nanti kasih closing statement-nya Pak? Ya sebetulnya itu yang kita sudah bahas tadi ya, like and dislike itu memang masih berlaku. Karena memang suka nggak suka memang itu tidak diatur ya. Ya sama seperti perusahaan dikelola oleh sistem manajemen keluarga, itu juga nggak akan bagus. Jadi harus sistem secara profesional. Saya kira seperti itu. Nah saya kira betul tadi kata Pak Hadi, memang ini baru istilahnya baru permukaannya aja kita bahas ya, belum sampai bagaimana kesananya, terus dampaknya yang lebih besar ke depannya bagaimana, itu sebetulnya bisa nanti, apalagi nanti akan menimbulkan KKN, korupsi, itu luar biasa, itu biasa. Tetapi yang ingin saya closing statement hari ini, malam ini saya senang bisa berdiskusi, artinya bahwa rangkap jabatan itu dalam organisasi manapun kurang bagus, karena tidak akan melahirkan kaderisasi yang luar biasa, dan itu akan menghambat orang-orang untuk maju. Ya, setuju Pak. Seperti itu. Baik, cukup ya Pak? Cukup. Saya kira ini topik yang bagus. Kita nanti mungkin berikutnya kita akan bahas hal yang lagi hot, karena ini memang informasi ini yang luar biasa, yang lagi sangat menarik di luar sana. Makanya kita bahas. Siap, luar biasa Pak Gigen, terima kasih. Jadi untuk sahabat Nescafe mungkin perlu tahu juga ini Pak, sebenarnya kenapa sih kok kemarin kita memunculkan tema tentang rangkap jabatan. Memang ada beberapa pertanyaan yang masuk ke admin Nescafe terkait rangkap jabatan, karena banyak sekali di beberapa organisasi yang mungkin teman-teman sudah tahu ya Pak, Nescafe ini organisasinya apa. Nah itu banyak sekali yang mengeluhkan rangkap jabatan. Nah kebetulan waktu itu juga ada beberapa narasumber kita yang dari Surabaya ya Pak, yang mengkritisi juga tentang rangkap jabatan. Dan yang terakhir adalah kemarin yang videonya rilis hari ini, itu Pak Hadi dari Pacitan juga mengkritisi tentang rangkap jabatan. Nah sahabat Nescafe dimanapun berada, terus ikuti YouTube channel Nescafe, dan jangan lupa tonton videonya. Kalau suka jangan lupa like. Kalau ada masukan, ada saran, jangan lupa komen. Dan kalau menurut teman-teman semuanya video ini bermanfaat, jangan lupa share. Dan sekali lagi jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari Nescafe. Baik, mungkin hari ini cukup sekian ya Pak. Siap. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, salam sehat. Salam sehat. Tetap prokes ya, karena ini COVID-nya naik lagi Pak. Iya. Oke. Halo sahabat channel Nescafe, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, subscribe.
Terima kasih.